Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Chansyana Diwati MSI, yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MSc, dan yang terhormat Ibu Dr. Vianti MPD. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan rancangan alat peraga IPA kami, yaitu pembuatan alat peraga praktikum fisika kren hidrolik sederhana yang disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum IPA yang disusun oleh saya Elsa Pramudiawardani dan rekan saya Nanda Wiguna Putri Kusuma. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran dengan metode eksperimen merupakan salah satu bagian dari hakikat sains, yaitu proses sains, di mana pada proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk bagaimana menjadi seorang saintis yang diaktualisasikan dengan bekerja dan berpikir layaknya seorang saintis. Namun, pada pelaksanaan eksperimen di sekolah seringkali terkendala akibat terbatasnya peralatan yang ada. Akibatnya, pembelajaran IPA tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Selain itu, fisika merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang membutuhkan pemahaman konsep yang cukup dalam. Pada praktiknya, fisika akan lebih mudah jika konsep-konsep dasar yang terkait dengan materi fisika dapat dipahami dan juga dikuasai. Salah satu materi IPA yang memerlukan penguasaan konsep yang baik dan benar adalah pada materi fluida statis yang tertuang dalam pelajaran IPA SMP kelas 8 pada KD 3.8, yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Jadi, berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami mengembangkan alat peraga berupa kren hidrolik sederhana dengan memanfaatkan limbah kayu sisa industri untuk membantu peserta didik dalam memahami prinsip kerja dari hukum Pascal. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka kami merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah ada pengaruh besarnya luas permukaan penampang terhadap besarnya gaya dan tekanan yang dihasilkan untuk mengangkat kren hidrolik, dan yang kedua adalah apakah besarnya tekanan di penampang besar dan tekanan di penampang kecil bernilai sama besar. Selanjutnya, tujuan penulisan makalah ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh besarnya luas permukaan penampang terhadap besarnya gaya dan tekanan yang dihasilkan untuk mengangkat kren hidrolik. Dan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa tekanan di penampang besar dan tekanan di penampang kecil itu bernilai sama besar. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah fluida statis. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Istilah fluida ini digunakan untuk zat cair dan juga gas. Perbedaan zat cair dengan gas terutama terletak pada kompresibilitasnya. Gas itu mudah dimampatkan, sedangkan zat cair tidak dapat dimampatkan. Zat cair juga memiliki volume yang tetap, akan tetapi bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Sedangkan gas tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap. Karena zat cair dan gas tidak mempertahankan bentuk yang tetap, sehingga keduanya memiliki kemampuan untuk mengalir. Nah, dalam fluida statis ini membahas mengenai fluida dalam keadaan diam. Nah, untuk lebih jelasnya, kita perlu memahami dahulu besaran yang paling penting dalam fluida statis. Yang pertama adalah massa jenis. Massa jenis merupakan sifat khas dari suatu zat murni. Benda yang terbuat dari unsur murni, contohnya emas murni, itu mempunyai berbagai macam ukuran dan juga massa, tetapi massa jenisnya untuk keseluruhan itu tetap sama. Persamaan dari massa jenis adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis dengan satuannya kilogram per meter kubik, M adalah massa dengan satuannya kilogram, dan V adalah volume dengan satuannya meter kubik. Yang kedua adalah tekanan. Tekanan didefinisikan sebagai gaya normal atau tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Dengan persamaannya adalah P sama dengan F per A, di mana P adalah tekanan dengan satuannya Newton per meter persegi
F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan A adalah luas bidang atau luas permukaan. Selanjutnya adalah hukum Pascal. Hukum Pascal dinyatakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal pada tahun 1652. Ia menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Hukum Pascal dapat dituliskan dengan persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana F1 adalah gaya masuk atau Newton dengan satuannya Newton, F2 adalah gaya keluar, A1 adalah luas penampang masuk, dan A2 adalah luas penampang keluar. Selanjutnya adalah kren hidrolik. Kren hidrolik adalah alat yang fungsinya sangat dibutuhkan di sebuah konstruksi, pertambangan, dan juga tempat lain yang berhubungan dengan material yang berat. Alat ini menggunakan kekuatan tekanan air atau fluida untuk bisa menghasilkan gaya angkat. Nah, gaya ini yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mengangkat beban yang berat sekaligus memindahkannya ke tempat lain. Prinsip kerja dari kren hidrolik adalah berdasarkan hukum Pascal, di mana kren itu dapat mengangkat beban yang berat dengan menggunakan penggerak atau aktuator yang kecil dengan media oli hidrolik yang bertekanan tinggi. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi, Banda Lampung. Waktu penelitiannya dimulai dari tanggal 17 April 2022. Alat dan bahan yang digunakan: untuk alat ada penggaris, pulpen, lem tembak, serta gunting. Untuk bahan ada stik kayu, selang infus, suntikan berukuran besar dan kecil, paku payung kecil, serta triplek. Langkah-langkah pembuatan kren hidrolik sederhana ini: yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, memotong kayu dan merangkainya menyerupai kren hidrolik sederhana. Selanjutnya, meletakkan tempat beban yang terbuat dari papan di ujung kren dan digantungkan pada sebuah pita. Selanjutnya, memotong batang kayu sebesar 11,5 cm dan dibuat sebanyak 8 batang. Lalu kita tandai setiap batang kayu ini menjadi 3 bagian dengan menggunakan pena dan penggaris agar lubang yang dibuat itu sama rata. Selanjutnya kita melubangi kayu menggunakan paku. Paku yang di sini yang digunakan adalah paku payung sesuai dengan ukuran yang telah ditandai. Lalu kita merekatkan 2 kayu menggunakan paku kecil hingga berbentuk X menjadi 4 pasang. Lalu menyambungkan ujung-ujung stik kayu menggunakan paku kecil hingga berbentuk rangkaian seperti double X bersusun, dan kita buat menjadi 2 pasang yang saling berhadapan. Lalu kita beri lem pada ujung paku agar tidak melukai tangan. Lalu kita rekatkan kedua rangkaian stik kayu tersebut. Pada ujung rangkaian rekatkan kayu, lalu pada bagian atas rangkaian tempelkan triplek dengan menggunakan lem tembak. Ini digunakan untuk menaruh bebannya. Lalu kita rangkai suntikan dan selang, di mana suntikannya terlebih dahulu diisi dengan air yang diberi warna. Tujuannya agar arah aliran air itu terlihat dengan jelas. Lalu kita menyusun seluruh komponen menggunakan lem tembak. Nah, yang gambar sebelah kanan itu adalah rangkaian alat yang kami buat.
untuk hasil dan pembahasannya, di sini kami melakukan optimasi di mana variabel bebas yang kami gunakan yaitu bebannya. Jadi di sini kami menggunakan 5 beban yang berbeda ya. Jadi maksudnya bahannya sama, cuma beratnya beda. Jadi dimulai dari 100, 150, 200, 250 dan 300 gram. Lalu variabel kontrolnya itu luas penampang kedua suntikan. Yang variabel terikatnya adalah gaya tekan beban dan tekanan yang digunakan untuk mengangkat beban. Nah, ini hasil percobaannya. Jadi pada kegiatan pertama itu kami melakukan atau kami meletakkan beban di suntikan 1 yang memiliki penampang kecil. Nah, ini ada bebannya, di situ bervariasi dari 100 sampai 300 gram. Jadi kami melakukan 5 kali percobaan. Lalu kami menghitung gaya suntikannya, tekanan bebannya, lalu gaya suntikan 2. Gaya suntikan 2-nya ini di sini adalah yang berupa kren. Lalu menghitung tekanannya, tekanan di mana digunakan tekanan yang diberikan oleh kren untuk mengangkat beban yang terdapat pada dongkrak hidrolik yang berada pada penampang kecil. Selanjutnya untuk kegiatan kedua, kami meletakkan beban pada suntikan 2 itu penampang besar yang di sini berupa kren hidrolik, di mana beban yang diberikan pada suntikan 2 juga bervariasi. Lalu kami menghitung gaya pada suntikan 2, tekanan pada suntikan 2. Lalu kita menghitung gaya pada suntikan 1 yaitu gaya yang digunakan untuk mengangkat beban pada suntikan 2 serta tekanan pada suntikan 1. Nah, pembahasannya jadi pada percobaan ini kami menghitung besarnya gaya tekan dan besarnya tekanan pada masing-masing penampang serta tekanan diperlukan untuk mengangkat beban. Lalu hasil dari percobaan ini ketika menggunakan alat peraga ini ternyata dapat membuktikan pernyataan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Jadi bisa dikatakan bahwa alat ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran siswa ketika mempelajari mengenai hukum Pascal. Nah, kendala yang dihadapi pada saat melakukan pengembangan alat ini, di mana kekuatan alat ini tuh terbatas, hanya dapat mengangkat beban kurang dari 300 gram. Ketika lebih dari beban tersebut, maka pengaitnya itu akan lepas dari kayunya. Jadi hal ini disebabkan keterbatasan bahan yang digunakan. Jadi ketika kita akan memberi gaya tekan, itu kita harus melakukannya secara hati-hati. Kesimpulannya dari alat percobaan yang kami buat ini, bahwa alat peraga kren hidrolik ini dapat digunakan sebagai alternatif media pembelajaran di sekolah ketika menjelaskan materi prinsip kerja hukum Pascal. Lalu alat ini juga dapat membuktikan bahwa perbedaan luas penampang itu mengakibatkan perbedaan pada gaya tekan benda, tekanan yang dihasilkan benda, serta perbedaan besar tekanan yang digunakan untuk mengangkat benda, serta dapat membuktikan pernyataan hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dan sama besar. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 4 mengenai alat peraga fisika yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.